Jadi sebagai hamba Tuhan, saya secara pribadi menyatakan dengan pendapat saya, dengan pendapat firman, pemerintah itu harus dihormati, harus dihargai, harus dipatuhi dalam kapasitas sebagai hamba Allah, yes. Bukan wakil Allah. Oh, itu sudah sangat keliru. Keliru bukan menurut saya, tapi menurut firman Allah. Alkitab bilang A, kenapa kita berarti paksakan B begitu toh? Berarti seperti tadi kan dikatakan bahwa seorang pemerintah itu hamba Allah, yes, melaksanakan tugas atas perintah Allah. Iya, betul. Berarti dalam hal ini kebijakan-kebijakan apapun yang diterapkan oleh pemerintah seharusnya mereka harus lebih peka dengan Tuhan. Iya, betul. Begitu. Harus berjalan dalam tuntunan Tuhan, jangan seenaknya atau sembarangan mengeluarkan perintah. Begitu toh. Karena bagi saya begini, karena belum tentu apa yang kita rasa itu benar. Apa yang belum tentu apa yang kita rasa ini itu bijak bagi kita, itu belum tentu itu benar di hadapan Tuhan. Iya, betul sekali. Di hadapan Tuhan. Dan bagaimana caranya agar supaya ini pemerintah ini mereka betul-betul berjalan sesuai dengan betul-betul perintah Tuhan. Karena kalau sekarang orang bisa lihat bahwa ini negara, dan bukan cuma negara Indonesia tapi memang dunia ini yang dilanda dengan COVID-19. Global. Pandemi secara global yang dilanda dengan pandemi ini. Dan ini orang harus punya pemimpin yang betul-betul bijak untuk mengatasi ini. Bukan cuma lewat kebijakan dia, bukan cuma lewat dia punya rasa bahwa dia itu benar, tapi betul-betul lewat tuntunan Tuhan. Tunjukkan bahwa engkau benar-benar hamba Allah. Hamba Allah. Yes. Bukan wakil Allah. Iya. Tapi hamba Allah. Allah. Iya. Ya. Jadi dalam hal ini untuk mengambil satu keputusan alangkah lebih baik orang harus bisa berkoordinasi dengan melakukan hamba-hamba Tuhan. Melakukan istilahnya ada rapat, musyawarah. Contoh di tempat kami ini setiap kali ada surat yang masuk atau edaran atau apa saja keputusan demi keputusan, apalagi berhubungan dengan kegiatan ibadah, maka pemerintah di kecamatan ini mengundang seluruh tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat untuk membicarakan bersama, baru diputuskan bersama. Jadi sehingga kita tidak hanya memutuskan, tapi kita juga mencari solusi bersama. Nah, ini berarti pemerintah yang memahami bahwa hamba Tuhan, memahami bahwa pelayan masyarakat dan semuanya yang terlibat itu kita mitra kerja. Kita tidak menjadi, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Tidak ada yang lebih rendah, tidak yang lebih tinggi. Semua sama. Semua sama. Ya toh, karena semua sama-sama diciptakan Tuhan dan semua ditugaskan oleh Tuhan. Jadi hamba Allah. Karena kami juga hamba Tuhan. Aku ilmu khotbah salah sedikit. Coba kadang-kala ada hamba Tuhan juga yang bukan jadi hamba Tuhan malah jadi hambatan. Nah, ini berbahaya. Jangan sampai juga orang hamba Tuhan malah jadi hambatan. Karena hamba Tuhan itu bukan pendeta saja. Hamba Tuhan itu semua orang yang mengikuti perintah Tuhan. Itu hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Jadi sebenarnya hamba Tuhan itu bukan cuma khusus untuk pemerintah, bukan cuma khusus untuk gembala, bukan cuma khusus untuk pendeta. Ada orang. Tapi masyarakat juga ternyata itu juga hamba Tuhan yang mau melakukan perintah Tuhan. Betul sekali. Jadi jangan masyarakat merasa diri hamba Tuhan itu cuma pemerintah. Hamba Tuhan itu cuma gembala. Jadi hamba Tuhan itu semua orang yang melakukan kehendak Tuhan itu hamba Tuhan. Hamba kan itu sebagai abdi. Hamba Tuhan kalau nggak bikin perintah Tuhan ya bukan hamba Tuhan, itu hambatan. Jadi nilai seorang hamba Tuhan itu ada pada tindakan dan kelakuan. Bukan kepada jabatan dan gelar. Karena gelar sekarang ya kapanpun orang bisa dapat gelar. Tetapi pengakuan Tuhan terhadap orang percaya yang hamba itu butuh proses. Dan juga begini, saya ada sedikit tambahan mengenai seorang hamba Tuhan ya. Mungkin tidak dalam rangka merendahkan dan merasa kami pendeta-pendeta adalah orang-orang yang lebih tinggi dari pemerintah. Tidak, sekali lagi tidak sama sekali. Tidak ya. Jangan diplesetkan, jangan dipotong video ini dan disebarkan. Kami punya video asli. Jadi kami jelas menyampaikan secara jelas, kami tidak merasa lebih tinggi dari pemerintah ataupun kami merasa kami lebih hebat atau lebih dekat dengan Tuhan. Tidak, hanya lebih kepada perbedaan tanggung jawab. Tapi secara tuannya kita punya Tuhan yang sama. Gitu dah. Jadi kalau kita punya Tuhan yang sama, kita tidak boleh merendahkan satu dengan yang lain. Kecuali Tuhan saudara dengan Tuhan kami berbeda.
Nah, mungkin ada sedikit merasa diri lebih dan. Nah, mengenai hamba Tuhan, saya coba lihat dalam Alkitab. Memang dalam Alkitab agak susah kita menempatkan terus siapa yang wakil Allah, atau lebih condong kepada yang melakukan perintah Tuhan. Yang mana? Kalau kita mau lihat lebih spesifik dalam Alkitab yang menyebut wakil Allah kepada siapa? Memang dalam sekali lagi terjemahan yang kita miliki sekarang adalah terjemahan baru. Itu di dalam Titus 1 ayat 7 bilang begini. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. Nah, ini dibilang sebagai pengatur rumah Allah. Nah, orang mau cerita nih, pengatur rumah Allah ini, penilik jemaat ini, DP status apa, kemudian dia pejabatan itu dianggap Tuhan seperti apa. Nah, kita lihat kepada terjemahan yang lama. Kalau ada Alkitab terjemahan lama, terjemahan di dalam Alkitab di handphone, download terjemahan lama Kong Lia. Yang terjemahan apa dia? Terjemahan lama. Terjemahan lama Alkitab. Titus 1 ayat 7. Kalau kita tampilkan DP terjemahan lama jadi begini. Titus 1 ayat 7, karena seorang gembala sidang itu sebagaimana wakil Allah. Jelas wakil Allah. Kalau kita mau klaim siapa yang wakil Allah, sebenarnya gembala. Iya. Karena dia yang wakil Allah. Hampir 100% tugas dari seorang tugas hal-hal Allah atau tugas yang dikerjakan oleh Allah, pekerjaan Allah itu dikerjakan oleh hamba Tuhan. Pokoknya hal-hal yang berbau spiritual, kerohanian. Berbau spiritual. Itu semua dikerjakan oleh gembala. Sebagai pendeta, hamba Tuhan, penilik rumah Allah. Dan dalam terjemahan gembala sidang disebut, seorang gembala sidang. Gembala sidang. Ini bukan main-main. Saudara bisa lihat di Alkitab sebagaimana wakil Allah. Itu tiada harus bercela, jangan ia beraja di hati, jangan lekas marah, jangan jadi pemabuk. Sekalipun kami juga tidak bisa membela terus sama Tuhan. Ada juga hamba Tuhannya tidak salah, gembalanya tidak salah. Tapi ada oknum hamba Tuhan yang mabuk. Gitu? Oknum juga kan, itu juga oknum. Bagate dulu supaya lancar bercerita. Soalnya apa? Di pelantar baca itu sebut roh kudus, setan. Karena setan kan menyertai dia. Jadi pemeran. Sebelum masuk di pintu gereja, gate dulu. Rokok dulu. Akhirnya sebagai wakil Allah tercoreng. Orang tidak lagi menghormati dia. Padahal bukan orang itu wakil Allah. Wakil Allah adalah seorang gembala yang menjalankan tugas gembala. Biar dia gembala, tapi kalau tidak menjalankan tugas gembala, maka saya tidak bisa katakan dia wakil Allah. Jadi kalau orang cuma bicara klaim siapa yang wakil atau hamba Allah, yang lebih berat ke gembala sidang. Bukan ke pemerintah sebenarnya. Bukan ke pemerintah. Karena secara urut-urutannya Nabi lebih dulu baru raja. Dan memang itu dari dulu memang biasanya Nabi lebih dulu, raja, baru raja. Yang berhak memerintah Daud, Nabi. Yang berhak melantik Daud, Nabi. Dan kalau kita pelajari pada perjanjian lama, bangsa Israel kan begitu. Bangsa Israel itu tidak akan bisa perang selama Nabi tidak mempersembahkan korban kepada Tuhan. Makankah itu kan kesalahan yang dilakukan oleh Saul. Yang dilakukan oleh Saul, yang Samuel mengambil alih bahwa seakan-akan terlambat. Terlambat. Dia merasa dirinya raja, dia merasa dirinya pemerintah, dan desakan masyarakat. Bangsa Israel bilang, cepat aja berperang. Lama Filistin semua habis semua pica-pica ini orang dia cepat. Akhirnya dia pikir dia raja. Saul merasa bahwa kekuasaannya, padahal bagiannya bukan di situ. Ada bagian secara administrasi, mengatur kerajaan, mengatur strategi, tetapi soal maju dan mundur itu adalah persoalan perkenanan Tuhan. Itu ada pada seorang nabi, ada pada seorang hamba Tuhan. Memang hamba Tuhan boleh terlambat, tapi Tuhan kan tidak pernah terlambat. Cuman kadang ada raja oknum. Oknum lagi. Karena merasa diri dia sudah hebat. Dia rasa diri ada banyak suara yang maju. Kurang lebih kan dikatakan banyak sekali bangsa Israel yang menyertai dia. Mau sekali raja ini. Jadi karena oknum, rajanya nggak salah. Karena raja sesudah Saul itu ada Daud. Berjalan dengan baik. Jadi salahnya bukan kepada raja, kepada oknum, tetapi kepada oknum. Jadi lebih kepada bagaimana kita memposisikan diri ketika kita memiliki tanggung jawab sebagai hamba Allah. Apa yang harus kita lakukan? Berarti kalau raja sudah mulai masuk ke dalam ranah spiritual, dia tidak boleh sembarangan memutuskan. Berbahaya. Dia harus benar-benar tanya dulu. Tanya dulu. Hamba Tuhan. Tanya Tuhan. Apakah ini boleh atau enggak?
Apakah kebijakan seperti ini boleh atau tidak? Saya rasa itu bukan kebijakan, itulah ketetapan dari sejak dahulu. Setiap pemerintahan bangsa Israel itu semua berhubungan erat dengan Tuhan. Mulai dari pelantikan, mulai dari pemberhentian, mulai dari maju berperang, mulai dari strategi berperang sampai Tuhan buang. Jangan sampai pemerintah kalau di laut nggak tahu ya. Kalau di laut, kalau kita rasa mungkin sepertinya dalam keadaan baik. Tapi kalau pemerintah yang lain mungkin mereka lebih condong berpikir yang tidak takut akan Tuhan. Iya, yang tidak takut Tuhan. Mereka berpikir memimpin dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka pikir mereka hebat, jago, kuat, banyak pendukung. Jadi hamba Tuhan tidak dipakai lagi. Tinggal yang penting tunggu ada surat masuk ke hamba Tuhan bahwa ketetapannya seperti ini. Itu begitu. Nggak langsung tanya dulu, duduk bersama. Nggak bisa seperti memutuskan. Karena ini ranah spiritual. Karena sama seperti pemerintahan. Coba kalau gembala masuk ranah pemerintahan, kadang kan tidak didengarkan. Demikian juga nggak boleh. Oknum pemerintah yang ingin berusaha untuk merombak atau seenaknya mengatur soal hal-hal spiritual. Contohnya di tempat-tempat yang lain, seperti yang meniadakan pertemuan ibadah yang dalam konteks hubungan kita dengan Allah. Ibadahnya jangan dilarang, tidak dilarang, tapi perkumpulan yang menimbulkan banyak orang, segera dibatasi lah kan, dibatasi. Tadi itu kan sudah jelas dalam edaran demi edaran, ibadah itu boleh dilakukan asalkan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin, dan itu sudah dijalankan. Kami juga sebagai pelayan Tuhan menerapkan itu, baik lewat live streaming ibadah disiarkan bagi mereka yang tidak bisa hadir, sehingga membuat ada pembagian. Tidak semua datang ke gereja, tapi ada yang di rumah begitu. Ini pelajaran yang cukup berharga ini, yang cukup baik. Karena ini firman Tuhan. Bahwa karena kadang pandangan kita dan pandangan masyarakat yang lain, pandangan jemaat itu bahwa wakil Allah itu pemerintah. Nah, sebenarnya kita keliru. Pemerintah itu hamba Allah. Hamba Allah. Yang lebih berat ke wakil Allah sebenarnya itu ada di pihak gembala sidang. Nah, itu 1 ayat 7 baca terjemahan lama ya, Bapak Ibu. Seorang gembala sidang itu sebagaimana wakil Allah. Jadi gembala sidang sebenarnya wakil Allah, lebih berat. Lebih banyak melakukan pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah dalam ranah. Jadi kalau mungkin ada oknum-oknum pemerintah yang mengaku bahwa kami ini pemerintah wakil Allah, sorry. Keliru. Saya tidak mungkin baca Alkitab masih dalam ranah copy paste. Iyalah. Mungkin cuma dengar pendapat-pendapat. Jadi pemerintah wakil Allah. Jadi saya ini biasanya karena pemerintah. Ada orang berdoa begitu. Kami berdoa bagi wakil Allah, padahal nggak ada itu wakil Allah. Dan ini sangat serius. Kalau kita dalam memahami satu ayat firman aja sudah salah seperti ini, maka tidak bisa dipungkiri ayat-ayat yang lain juga dia sambarata. Ada orang bilang, orang Manado bilang, orang Taut bilang sambariate. Pokoknya intinya hari ini pemerintah bukan wakil Allah. Mereka adalah hamba Allah. Mereka hamba Allah. Sama seperti juga kami adalah hamba Allah. Sekalipun dalam bagian terkhusus dalam rumah Tuhan, kami diberikan tanggung jawab. Kenapa kepada Titus dikatakan seperti itu? Sebagaimana wakil Allah, karena tanggung jawabnya tidak boleh bercela, jangan lekas marah, jangan jadi pemabuk atau perkelahian. Sekarang saya tanya, kalau ada orang yang menganggap dirinya wakil Allah, kong mabuk, hidup sadiki suka berkelahi, sadiki melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Bagaimana bisa kita mengatakan kita wakil Allah? Sementara perintah-perintah Allah tidak kita lakukan. Mau pendeta kah, mau jemaat biasa kah, mau jemaat selama namanya melakukan firman Tuhan, itu tidak bisa dikatakan hamba Allah ataupun wakil Allah. Wakil Allah adalah mereka yang melayani Tuhan. Karena kalau orang kerasukan undang siapa? Gembala atau pendeta, hamba Tuhan. Hamba Tuhan toh, pendeta yang melayani dalam rumah jemaat, bukan pemerintah, oknum pemerintah. Sekalipun ada oknum pemerintah yang memang dia pemerintah sekaligus hamba Tuhan. Itu lengkap, luar biasa. Karena boleh melayani Tuhan, boleh melayani masyarakat. Toh? Jadi dua arah berjalan. Sekarang ada banyak jemaat-jemaat, banyak masyarakat yang lebih tunduk kepada pemerintah dibanding kepada perintah Tuhan. Ini kan jadi masalah.
Karena mengacu pada ayat ini dan berkata bahwa pemerintah itu wakil Allah. Padahal dengan jelas-jelas Alkitab sudah dibilang tidak ada kata wakil Allah kepada pemerintah yang ada di Alkitab. Secara yang ada tekstual, secara penafsiran. Nah, mungkin orang berpikir begini, oh itu kok ada pakai Titus 1 ayat 7 pakai terjemahan lama. Makanya itu pendeta dapat bilang atau gembala bilang wakil Allah. Nah, kita harus adil. Mari kita lihat juga dalam Roma 13 ayat 4. Terjemahan baru dan terjemahan lama dia tetap menggunakan kata yang sama, yaitu dia katakan begini. Kalau dalam terjemahan baru kan Roma 13 ayat 4 bilang bahwa sebab pemerintah adalah hamba Allah. Dalam terjemahan lama pun sama, karena ialah hamba Allah yang mendatangkan kebajikan kepadamu. Tetapi jikalau engkau melakukan kejahatan, hendaklah engkau berasa takut, karena bukannya sia-sia dipegangnya pedang itu, sebab ialah hamba Allah. Tidak ada kata wakil Allah. Dan kalau kita mau pelajari bahasa aslinya pun memang tidak ada kata wakil Allah. Artinya pelayan. Nah, ketika disebut dengan diakonos, itu tidak bisa lagi berdebat lagi. Itu artinya adalah seorang pelayan. Pelayan yang memang mutlak pelayan. Abdi. Seorang diakonos, itu seorang pemerintah atau yang menjadi sebagai yang mendatangkan murka Allah bagi manusia yang melakukan kejahatan. Makanya kan firman Tuhan bilang, jika engkau berbuat baik, engkau tidak perlu usah takut kepada pemerintah. Ya, oke, fix. Kita berbuat baik. Kita setuju, kita sama-sama setuju pemerintah itu bukan wakil Allah tapi hamba Allah. Dan hamba Allah itu adalah orang yang melakukan perintah Tuhan atau kebenaran. Jadi kalau ada oknum-oknum pemerintah, dari tindakan saja, bukan tindakan. Bukan cuma contoh kan ada kan orang cuma dengar firman Tuhan. Oh ini forngana. Tapi dia tidak pernah backing. Lebih ke tindakan. Jadi kalau merasa sebagai hamba Allah, tindakan juga, kelakuan juga, cara bicara juga. Kalau tindakan sudah tidak mencerminkan hamba Allah, jangan bicara sebagai hamba Allah. Dan kalaupun ada masyarakat yang mungkin lihat ada oknum pemerintah, oknum pemerintah yang melakukan hal yang salah atau menguntungkan pribadi sendiri atau melakukan hal yang tidak berfaedah kepada masyarakat dan mengaku bahwa harus dengar karena kita ini wakil Allah. Oh, itu kurang tepat. Kurang tepat dengan itu kurang tepat. Karena tidak ada ayat yang bisa membuktikan. Kalaupun ada oknum pemerintah yang memaksa masyarakat untuk melakukan hal yang seperti yang dia inginkan, tetapi itu kurang tepat. Dan kembali saja. Wakil Allah. Makanya jemaat harus banyak baca firman Tuhan. Jangan cuma buka-buka Facebook, YouTube, viral sapa atau hal-hal yang tidak berguna. Sehingga ketika ada barang datang langsung punya. Minta ada paku. Kalau mau tanya akan artis, jago. Kalau misalnya film apa ini? Film ini so putus dua. Apalagi mama ini. Papa lagi. Kecuali mama kan seimbang. Aduh, papa dan mama. Aduh. Melakukan firman itu harus secara penuh. Dan jangan lupa baca firman. Baca firman jelas, wakil dan hamba jangan bikin sama. Cuman begini, ada oknum-oknum hamba Tuhan juga yang tidak mengerti hal ini. Ini yang susahnya. Itu ada sekolah di mana? Itulah. Atau dia belajar Alkitab mungkin yang lain. Dan merasa bahwa dia itu betul. Ini yang jadi masalah. Kita itu, saya punya prinsip dari dulu, kita itu bukan pencipta kebenaran. Sekalipun mau sarjana, doktor, mau magister, kita bukan pencipta kebenaran. Bukan berarti tingkat pendidikan kita lebih tinggi, kita bisa seenaknya mengubah-ubah isi Alkitab, menambah-nambah dan mengurangi. Kita hanya sebagai penemu kebenaran. Jadi artinya apapun yang kita, dalam rangka untuk menemukan kebenaran, kita kalau mau cari barang di tanpa gelap perlu senter. Ada alat. Dalam kita mencari kebenaran di tengah-tengah dunia yang gelap ini, kita butuh terang, dan terang itu adalah Roh Kudus. Hidup kalau mabuk, merokok, andalkan Tuhan, selingkuh, nyanda pernah ambil penyangkalan diri. Toh jemaat puasa, dia pernah puasa. Karena khotbah paling kuat adalah teladan. Dan besoknya mau khotbah, gate dulu. Bukan puasa. Paksa. Akhirnya apa yang diucapkan, dikeluarkan dari mulut itu tidak sesuai dengan firman. Otomatis. Iyalah. Dan terus yang mati dia berdoa berlutut rupa susah juga ada apalagi ini cuma. Akhirnya apa? Cari di Google. Khotbah tentang kasih. Control Alt, Control C, Control V.
khotbahkan. Saudara, saya berdoa puasa padahal cuma ada buka internet. Copy paste. Copy paste. Ini kebenaran. Nggak mau belajar menggali sendiri. Tapi gitu. Jadi bukan berarti kita sudah sekolah kemudian kita bisa senangnya mengubah-ubah atau merasa karena kita petitum lebih tinggi kita merasa kita punya statement yang lebih harus diperhitungkan. Harus back to the Bible, kembali kepada firman Allah. Di luar firman itu tidak benar. Ya, seperti tadi kan Pak Pendeta sempat bicara di luar rekaman ini, bahwa doktrin itu harus di atas doktrin itu harus ada Alkitab. Iya. Oh, bukan doktrin Alkitab di bawah, doktrin di atas. Yes. Kayak gitu. Doktrin itu rumusan-rumusan pengajaran ataupun pandangan-pandangan disesuaikan dengan budaya. Itu harus sesuai firman. Dan doktrin itu jangan dijadikan acuan. Yes. Yang jadi acuan itu Alkitab. Iya. Kan banyak kan kalangan-kalangan yang ini orang punya doktrin biar Alkitab betul, tapi kalau ajaran doktrin ini tidak ajaran doktrin ini sudah begini, tidak sesuai dengan Alkitab. Ini mengarah kepada mencipta kebenaran. Tidak boleh. Oke. Kita harus menemukan apa yang Alkitab bilang, itu yang kita lakukan. Mana-mana Tuhan panggil. Jangan asal jangan. Perpuluhan. Mana-mana Tuhan suruh, asal jangan ulu hasil. Yang berat dia mau, yang gampang dia suka. Dan begini, supaya orang harus ada waktu juga harus bahas perpuluhan. Siap. Karena banyak yang perlu orang bahas. Karena kita tidak akan takut selama kita berdiri di atas kebenaran. Oke, guys. Jadi yang mungkin punya kerinduan atau punya rindu ingin mendapatkan pemahaman firman Tuhan yang lebih, bisa komentar di bawah. Kolom komentar di bawah. Bisa tulis, mungkin ada sesuatu yang perlu dibahas, kami akan bahas. Iya. Supaya menjadi masukan bagi kami untuk juga episode yang kedua ini apa yang kurang atau yang mungkin ada hal-hal yang kurang tepat, nanti tolong disampaikan. Karena namanya kita manusia pasti ada kekurangan. Tidak lepas dari kekurangan karena kita sudah tahu manusia, makanya yang pernah merasa wakil Allah, merasa tidak ada kekurangan. Jadi kita harus merasa bahwa apa yang kita bicarakan hari ini, sekali lagi siapapun yang mendengarkan ini, jangan salah tangkap. Kami tidak sementara menjelekkan lembaga pemerintahan. Tidak. Tetapi kami sementara meneruskan apa yang sementara beredar hari-hari di masyarakat, lebih tepat. Ukuran yang adalah kebenaran itu adalah firman Tuhan. Semua yang kami sampaikan tadi ada ayat-ayatnya. Saudara bisa buka, saudara bisa lihat kembali, dan apapun yang kami nyatakan selama itu dalam kebenaran firman Tuhan, maka hal-hal itu akan membela. Hal-hal itu yang akan membuat kebenaran itu bertahan. Orang boleh kasih kalah atau mengalahkan kebenaran, ataupun orang bilang dengan cara mau naik banding atau dan sebagainya. Tapi kebenaran itu tidak bisa disalahkan. Kebenaran itu tidak bisa diputar balikan. Ada waktu mungkin kebenaran ditutup, ada waktu kebenaran dibuka. Mungkin bukan cuma lewat kami, tapi mungkin bisa lewat Bapak Ibu sekalian. Dengan hal ini kita dapat memberikan kesimpulan sementara. Artinya kesimpulan sementara, kami tidak dalam rangka untuk memaksa saudara-saudara untuk percaya kepada kami, tetapi kepercayaan itu ada kepada saudara dan firman, firman. Kami hanya berusaha menyampaikan apa yang selama ini menjadi pemahaman yang kami lihat dari firman sepertinya Tuhan. Karena kami juga terbeban, karena banyak kan di masyarakat yang teredukasi dengan pemahaman-pemahaman yang keliru dengan ukuran yang salah. Dan ukuran yang salah. Bukan berarti karena dia pendeta kemudian kita jemaat tidak boleh menyelidiki Alkitab, harus diselidiki. Pemerintah, oknum pemerintah, mari kita bekerja dengan baik, sebab orang ini hamba Allah. Kita ini mitra. Kita ini sama-sama sebagai hamba Allah yang mengerjakan pekerjaan Allah, cuma buat beda porsi, beda porsi, beda bagian beda kapasitas, beda HDP ranahnya beda. Jadi kalau sama dengan orang hari ini mau tanya, kami sangat mendukung pemerintah, mendukung sekali program pemerintah dalam rangka melakukan sesuatu yang bermanfaat kepada masyarakat. Tetapi dengan satu hal, kita harus menjadi mitra kerja. Betul? Setiap keputusan harus berdasarkan bukan cuma dari atas, tapi juga dari bawah. Karena Allah telah melakukan contoh yang baik. Dia Allah itu ada di atas tempatnya maha tinggi, tapi dia rela turun
untuk melihat keadaan kita, untuk melihat tangisan, melihat penderitaan, sehingga dia bisa tahu, oh, tangisan ini harus diselesaikan dengan cara ini. Solusi yang diberikan sesuai dengan masalah yang ada. Tidak hanya Tuhan saja, tidak hanya duduk di tahta, tidak sembarangan main kasih perintah dan langsung dikerjakan. Dan banyak masyarakat yang mengeluh karena masalah ini kan begitu. Alangkah lebih baik bijak kita sama-sama duduk bersama dan kita membicarakan apa yang terbaik. Dan kalau sebagai oknum pemerintah yang takut akan Tuhan, saya percaya mendengar apa yang kami sampaikan hari ini akan lebih melakukan tindakan melakukan tindakan koreksi. Iyalah. Iya toh? Tidak dalam rangka orang dari mana lo itu? Tangkap orang. Mau tangkap kami tidak dalam rangka, tidak ada satu kata pun menghina pemerintah. Kami hanya mengedukasikan sesuai firman. Karena kebetulan kami hamba Tuhan. Kalau orang bukan hamba Tuhan, tuh nyak berani mau bicara. Karena orang berbicara harus sesuai data, sesuai firman Tuhan. Karena pemerintah juga kan berbicara sesuai data. Oh, hari ini akan diadakan PPKM karena data. Sekian orang terpapar. Sekian orang. Kalau yang ada data kan orang protes. Yang ada kau terpapar, yang ada kau tuh mati, yang ada kau tuh sakit. Demikian juga kami. Kami berani bicara karena ada data. Dan data itu bukan surat kabar. Data itu bukan surat COVID atau surat keterangan rapid. Tapi data itu adalah firman Tuhan yang menentukan kehidupan kita. Mau kehidupan di dunia, bahkan kehidupan di sorga nanti. Kalau masuk sorga, karena memang pasti. Amin. Karena memang yang lebih penting itu bukan masalah tentang yang ada di dunia, tapi yang paling penting. Karena dunia pasti ada masalah. Pasti di akhirat yang paling penting. Apapun agamamu, apapun kepercayaanmu, asalkan engkau ada pada posisi begini. Kami tidak dalam rangka untuk memaksa orang percaya kepada kepercayaan kami, ataupun kami memaksa orang untuk pindah agama. Tetapi dimulai dari engkau taat, engkau taat kepada perintah, engkau taat kepada aturan yang Alkitab juga bilang di Alkitab orang Kristen bilang dalam kepercayaan Kristiani, selama kita berbuat baik, janganlah kita takut. Betul? Kalau kita berbuat kejahatan, barulah kita takut. Karena efek dari dosa, dari kejahatan itu rasa malu dan rasa takut. Kalau sebagai barang jale punya dewi rasa malu dan rasa takut. Roma 13 ayat 3, sebab jika seorang berbuat baik, dia tidak usah takut. Kalau itu takut. Tidak usah takut kepada pemerintah. Jadi kalau kita merasa kita berbuat baik, ya tidak usah takut. Karena pemerintah itu sebenarnya begini, pemerintah itu ketika lihat masyarakat berbuat baik, seharusnya mereka mendukung, malahan mendatangkan pujian. Mendatangkan pujian. Karena firman Tuhan bilang, sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Ya kalau Anda berbuat jahat, sudah Anda akan terima akibat. Karena Alkitab bilang tidak sia-sia mereka menyandang pedang. Karena pedang itu untuk menyatakan murka Allah. Jadi kami mendukung pemerintah 100%. Kami menghormati. Bukan 100%. 1000%. Sebagai mitra kerja Allah, mari pemerintah. Bukan sebagai wakil Allah. Mari kita saling mendoakan. Hamba Tuhan kami mendoakan pemerintah juga saling yang terbaik, menampung aspirasi masyarakat, melakukan tindakan-tindakan yang bermanfaat. Dan saya percaya ini sebagai bentuk kami sebagai masyarakat dan sebagai hamba Tuhan. Dan inilah bagian daripada kerinduan kami untuk berbagi edukasi dengan siapapun, Bapak Ibu atau saudara-saudari, para anak muda yang menyaksikan video pada saat hari ini lewat podcast yang kami boleh sampaikan bersama dengan Bapak Gembala Pendeta Samuel Ladi dan saya Pendeta Samuel Ketiandago. Jadi sekali lagi, kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan untuk dibahas, ada sesuatu yang perlu kami bahas, saudara bisa tulis di kolom komentar di bawah, dan mungkin next time kami bisa membahasnya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa subscribe channel ini, like dan komen di bawah. Jangan lupa share. Jangan lupa di-share supaya banyak orang bisa lihat. Dan orang bisa tahu dan orang bisa diberikan pencerahan lah. Oke, sampai di sini Tuhan Yesus kita semua.
Be different. Be different.